Om Swastiastu. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, kembali Yuda Triguna Channel kali ini akan berbagi di hadapan para Yowane, ya, Pasraman Prabu Budaya. Sebelum saya memulai, saya ingin mengajak kita semua untuk senantiasa ingat pada 3M. Yang pertama yaitu memakai masker. Yang kedua menjaga jarak. Dan ketiga mencuci tangan. Para pemirsa yang budiman, kali ini saya akan membahas kitab Selokan Tare. Kitab Selokan Tare. Dan membahas 3 kata penting. Yang pertama, kata dusta. Yang kedua, kata dosa. Dan yang ketiga, kata cora. Menurut Profesor Gonda, dalam Sanskrit in Indonesia dibedakan antara kata dusta dan cora. Kali lagi, kata dusta dan cora. Dusta menurutnya berarti ya yang berdosa. Jadi dusta identik dengan kata dosa. Sedangkan cora lebih diartikan dengan kesalahan. Salah. Ya, salah. Cora itu adalah sekali lagi salah, kesalahan. Diandaikan oleh Profesor Gonda, kedudukan dosa dengan cora ibarat binatang dengan harimau. Misalnya, perbuatan dosa itu meliputi arti kesalahan. Jadi kalau salah ya dosa. Salah itu termasuk bagian dari dosa. Sebagai halnya kita ngomong binatang mencakup di dalamnya harimau. Lebih lanjut, Profesor Cokorda Rai Sudarta, almarhum, dalam bukunya Selokan Tare menyatakan dalam kehidupan sehari-hari perbuatan dosa jika berkaitan dengan kejahatan-kejahatan besar, berkaitan dengan kejahatan-kejahatan moral, itu disebut apa? Dosa. Sedangkan perbuatan cora berhubungan dengan suatu tindakan yang tidak begitu berarti. Sehingga diberi contoh. Membunuh adalah perbuatan dosa. Mencuri singkong di kebun orang karena lapar itu adalah salah atau cora. Dia tidak dosa sebesar yang dimaksud membunuh. Tapi tetap dia salah. Mencuri itu salah. Itu membunuh itu dosa. Jadi sampai di sini paham? Nah, bagus. Jadi
dosa, dusta, dosa, dan cora. Menurut beliau, Cokordo Rai Sudarto, suatu perbuatan dosa jika berkaitan dengan moral. Ini ditekankan betul. Ya. Sedangkan kesalahan, cora, berhubungan dengan kehidupan sosial. Itulah sebabnya di dalam selokan Tara dibedakan 8 dusta dengan 8 cora. Atau 8 dosa dengan 8 cora. Di dalam selokan Tara disebutkan ada 8 dusta yang menyebabkan manusia kalau melakukan itu maka dia akan berdosa besar. Apa itu? Ya. Apa dari aste-duste itu? Yang pertama adalah imsaka. Yang pertama imsaka. Membunuh. Atau menyuruh orang membunuh. Imsaka. Ya. Yang kedua, codaka. Memaksa dengan kekerasan. Codaka. Dosa besar. Boktah. Boktah. Memenuhi hawa nafsu sepuas-puasnya. Nafsu tukin. Jadi hawa nafsu dipelihara, digelorakan sepuas-puasnya. Itu disebut boktah. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, bojaka. Bojaka tidak lain memberi makan kepada pembunuh. Memberi makan kepada pembunuh. Dusta berikutnya, ya, yang kelima sakasaraka, mengikuti dan menolong pembunuh. Maksudnya bukan mengikuti jalannya, tetapi mengikuti sifat-sifatnya sebagai seorang pembunuh dan menolong pembunuh. Itu juga termasuk bagian dari aste dusta. Yang berikutnya pritikara, bersahabat dengan pembunuh. Pritikara. Ya. Yang ketujuh, setanada, memberi tempat persembunyian kepada pembunuh. Dan yang ke-8, tratah, melindungi para pembunuh. Para pemirsa yang budiman, yang amat saya hormati, jika aste dusta itu dikaitkan dengan hukum positif, ya, dikaitkan dengan hukum positif, maka kalau Sinta tahu ada orang membunuh dan tidak melaporkan, dosa. Ya, dosa itu. Dan bisa dipidana karena tahu tidak melapor.
Apalagi ngajak di rumah menyembunyikan pembunuh. Lebih berat lagi hukumannya. Ini yang disebut dalam aste dusta. 8 dusta atau 8 dosa. Jadi hukum positif sebagaimana yang kita pernah tahu, pernah dengar, melindungi pembunuh, menyembunyikan pembunuh, tahu orang melakukan pembunuhan tapi tidak melaporkan kepada aparat. Itu sudah dibahas dalam konsep aste dusta di dalam kitab Selokan Tara. Para pemirsa yang budiman, selanjutnya disebutkan juga ada 8 cora yang disebut aste cora. Tadi aste dusta, sekarang aste cora. Cora yang pertama adalah orang yang melakukan pencurian. Orang yang menyuruh orang lain mencuri. Itu termasuk bagian dari aste cora. Ya Duraya. Ya. Senyum dong. Nah, gitu. Ya, senyum. Ya, anak Pasraman Prabowo Budaya ini ganteng-ganteng ya, senyum, terampil semua ya. Orang yang menyuruh orang lain mencuri, 2. Yang ketiga, orang yang memberi tempat persembunyian kepada pencuri. Yang keempat, orang yang memberi makan pencuri. Mama, sini, di sini tinggal kamu, nanti saya kasih makan, beli yang capcay. Ya, pembunuh udah tahu pembunuh, disembunyikan, diberikan capcay. Semua itu adalah aste cora, bagian dari aste cora. Para pemirsa yang budiman, lebih lanjut disebutkan di dalam disertasi Profesor John Kerr, Kutara Manawa Agama. Ini nama disertasinya Kutara Manawa Agama. Sebagaimana dikutip oleh Profesor Cokordo Rai Sudarto, aste dusta itu tidak lain adalah disebutkan ring aste dusta warahnya amateni wong tanpa dosa. Akon amatenan wong tanpa dosa. Angen ini wong tanpa dosa. Akan bulan pangan lawan dusta. Sapa duluran saperane lawan dusta. Amitra lawan dusta. Aweh genah ring dusta, atulung dusta. Disebutkan seperti itu. Yang masuk ke dalam aste dusta adalah orang yang membunuh orang tak berdosa, menyuruh membunuh orang tanpa dosa, melukai orang tanpa dosa, makan bersama-sama dengan pembunuh, seilir semudi, maksudnya tentu bersahabat ya dengan pembunuh, berkawan dengan pembunuh, memberi tempat perlindungan kepada pembunuh dan menolong pembunuh. Jelas itu sumber sastranya amat jelas ngego ngaji nggih. Nah, lebih lanjut disebutkan iku aste dusta kang telu ya ado sepati
Kang limo adosa arta. Amateni wong tanpa dosa. Kembali ditegaskan. Akan amatenane wong tanpa dosa. Angan ini wong tanpa dosa. Dusta telu iku yen ayakti sacina katelu denda pati arani. Katelu dusta atau awake. Maksudnya adalah itu semuanya aste dusta. Yang 3 dosa jiwa, yang 5 dosa harta. Ya. Yang 3 apa? Dosa jiwa. Yang 5 dosa harta. Membunuh orang tanpa dosa. Menyuruh membunuh orang tanpa dosa. Melukai parah orang tanpa dosa. Itu semuanya 3 dosa. 3 dosa. Jika dosanya terbukti, sekali lagi, jika dosanya terbukti, ketiga-tiganya itu, orangnya harus dihukum mati. Karena ketiganya itu dosa yang harus dibayar dengan jiwa. Ini contohnya sangat sederhana, membunuh dan mencuri. Ya, tentu contoh-contoh lain mengenai kata dosa atau dusta itu banyak. Demikian juga contoh-contoh kata cora. Dalam kitab Werti Sesana dinyatakan Kerta kareida boktah nidrestan setana dasakah tratayenah tatca goptaca asto corah wede samertah katlu kuehning maling nge mangalap maweh pangan maweh angguhan anulungi maweh meruho ring maling maningi daken nahan tan sinangguh asto corong nge. Maksudnya mengerjakan pencurian, menyuruh mencuri, sekali lagi ditegaskan, memberi makan pencuri, memberi tahu untuk mencuri, memberi tempat kepada pencuri, berkawan dengan pencuri, melindungi pencuri dan menyembunyikan pencuri. Ini aste cora. Ini hanya menunjukkan lagi, mencari reference dalam kitab yang lain yang disebut Werti Sesana. Berdasarkan perbedaan arti itu, para pemirsa yang budiman dimanapun berada, maka di dalam kitab Selokantara, Seloka 75 sampai 78, ya, disebutkan ada 4 jenis dosa berdasarkan tingkatan. Yang pertama disebut dosa pataka. Yang pertama, ya, dosa pataka. Yang kedua disebut dosa upapataka. Yang ketiga disebut dosa mahapataka. Dan yang keempat disebut dengan dosa atipataka. Sekali lagi,
berdasarkan berat ringannya dosa dibedakan atas 4. Dosa pataka, dosa upapataka, ya. Yang ketiga mahapataka, dan yang keempat atipataka. Para pemirsa yang budiman, mari kita bahas satu persatu. Di dalam Seloka 75, kitab Selokantara disebutkan, Berunaha Puru Sag Nace Kanya Cora Graya Jakah Ajne Tasam Watsarikah Patakah Parikertitah. Apa maksud dari seloka itu? Berunaha artinya membunuh bayi yang masih dalam kandungan. Menggugurkan kandungan. Dengan berbagai alasan. Ada orang menggugurkan kandungan karena sakit. Alasan kesehatan harus digugurkan. Daripada ibunya, ya, bayi. Kan ada keputusan-keputusan yang memang sulit harus diambil. Ya. Menggugurkan bayi karena alasan yang lain. Semua itu disebut dengan berunah. Termasuk bagian dari dosa pataka. Yang kedua disebutkan kata purukse nasce, melakukan pembunuhan terhadap manusia lain. Ya, tadi melakukan pembunuhan terhadap bayi. Sekarang terhadap manusia lain. Disebutkan terutama mereka yang pada saat itu memiliki harta banyak atau hartawan, merampok hartawan. Atau membunuh mereka yang menguasai pengetahuan sastra atau sastrawan. Dia termasuk bagian dari dosa pataka. Yang ketiga adalah kanio cora, orang yang melarikan dengan paksa seorang gadis yang masih perawan. Dipaksa dilarikan. Tuh. Ini termasuk dosa pataka. Meleganak. Ya, bukan karena senang sama senang, dipaksa. Cuma di jalan atau di hutan dulu. Kalau cerita pada zaman itu, lihat gadis di bawah umur, ambil, larikan, paksa. Ini termasuk dosa pataka. Agraya jaka, yang kawin, nah sekali lagi nih, perhatikan, yang kawin mendahului kakak. Adik kawin mendahului kakak, termasuk dosa pataka. Adne tesawat sarike, niki menanam atau mengolah sawah di musim yang salah. Nah sekarang kita melihat kadang kalau dulu musim tanam, musim anggal, ya ngeneng dumon, baru lagi. Nah sekarang karena tuntutan macam-macam, tidak lagi memperhitungkan itu. Ini termasuk dosa pataka. Di buku itu disebutkan semua perilaku tadi yang 5 ini, yang kita bahas sebagai bagian dosa pataka, itu dosa
Sekali lagi, itu dosa walaupun ringan disebutkan, tapi tetap dosa. Masuk neraka hukumannya. Dan hidup di dasar neraka niraya. Hidup kalau kita melakukan dosa seperti itu, maka siap-siap kita hidup di neraka niraya. Tahu tempatnya? Ya, Tuh Haji juga nggak tahu tempatnya, ya, nggak tahu. Pokoknya ini teks neraka niraya. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, yang kedua kita lanjutkan bahas apa yang dimaksud dengan dosa upepataka. Di Seloka 76 disebutkan Gowada Yuwiti wada bala werdasca wadiati agara dahasca tata upepataka muciate. Artinya maksudnya adalah membunuh sapi, gowada. Membunuh sapi. Ya. Kalau untuk persembahan tidak salah. Itu ya. Membunuh sapi untuk persembahan itu tidak termasuk dosa. Membunuh wanita, yuwati wada. Membunuh anak-anak, bala wada. Membunuh orang tua renta, warda wada. Serta membakar rumah orang-orang itu, agara daha. Semuanya termasuk golongan dosa upepataka. Mereka yang melakukan itu akan masuk neraka yang disebut neraka mahaniraya. Nah, oleh karena itu kita harus camkan ini sebagai bagian dari dosa. Selanjutnya kita bahas yang ketiga, yaitu dosa mahapataka. Ya, yang pertama tadi dosa pataka, yang kedua upepataka, yang ketiga dosa mahapataka. Di Seloka 77 disebutkan Brahma wadah sura panam Swarnas striya mewaca Kanya wigunam gurur wada mahapataka muciate. Brahma wada disebutkan artinya membunuh seorang brahmana. Ya. Surapana disebutkan meminum minuman keras. Ya. Yang ketiga, Swarnas tesya artinya mencuri emas. Kanya wigna artinya merusak gadis sebelum remaja. Sebelum ia pantas diajak berhubungan badan. Jika itu engkau lakukan, maka ini masuk ke dalam dosa mahapataka dan guru wada, yaitu membunuh guru. 5 hal inilah yang disebut dengan mahapataka, dan ketika kita melakukan itu maka ini disebut dosa besar. Yang pertama dosa ringan, dosa kecil.
ya, dosa sedang, dosa besar. Mereka akan masuk neraka, hidup bagai makhluk rendah di neraka Rawana. Ya, ada neraka Rawana. Yang terakhir, jenis dosa yang terberat disebut dosa Atipataka. Di Seloka 78 disebutkan. Swam putrim bayate yastu mataram. Yas con gerah nati talinge mati patakam uciate. Maksudnya, swaputri bajana memperkosa kehormatan putri sendiri. Itu sangat berat. Terberat dari seluruh dosa. Mataram bajana memperkosa kehormatan ibu sendiri. Ya. Ini amat berat. Lingga gerahana. Orang yang merusak lingga atau lambang siwa. Arca pemujaan termasuk di dalamnya tempat pemujaan leluhur. Siapa yang berani merusak lingga, siapa yang berani merusak tempat pemujaan leluhur, orang-orang yang berani melakukan kejahatan di atas tadi, tiga ini, ya, memperkosa putri sendiri, merusak kehormatan ibu sendiri, dan merusak tempat pemujaan, tempat suci, siwolingam. Maka tindakan ini termasuk dosa besar, terbesar. Dan mereka akan masuk ke neraka Maharawa. Ini, ya, Maharawa. Para pemirsa yang budiman, kita telah membahas pertama perbedaan arti antara dusta, ya, dosa dan cora. Juga kita telah membahas 4 jenis dosa berdasarkan tingkatannya. Dengan demikian kita dapat memetik hikmah penting dari sesuluh ini. Yang pertama tentu kita mulai sekarang lebih bisa membedakan antara dusta, dosa, dan cora. Nanti kembali ke sekolah, kembali ke kampus, bisa menjelaskan kepada teman, ya, perbedaan antara dusta, dosa, dan cora. Bila perlu, dosen agamanya kasih tahu. Ya, guru agamanya kasih tahu. Yang kedua sesungguhnya adalah, ada 4 tingkatan dosa berdasarkan besaran perbuatannya. Yaitu dosa kecil yang disebut dosa pataka. Dosa menengah yang disebut dosa upapataka. Dosa besar disebut dosa mahapataka. Dan dosa terbesar adalah dosa atipataka. Nah, yang terakhir ini yang ingin saya sampaikan dan garis bawahi kepada umat sedharma dan para pemirsa dimanapun berada. Semua perbuatan dosa, ya, harus kita hindari. Malahan jika memungkinkan, ya, jangankan dosa, cora saja atau kesalahan
saja harus dihindari dengan cara-cara belajar cermat. Tuh, umat Hindu harus cermat biar tidak salah. Yang kedua, belajar terampil. Yang ketiga, belajar cerdas. Dengan 3 hal ini, Astungkara kita tidak melakukan kesalahan, apalagi dusta dan atau dosa. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan di hadapan para adik-adik anggota Pasraman Prabu Budaya ini dan para pemirsa dimanapun berada bermanfaat dan memberi arti bagi kehidupan kita. Suksuma, terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi.